Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 4C di tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah kalian hari ini sudah mulai pembelajaran di kelas 4 untuk yang pertama kalinya. Tentunya di kelas 4 ini kalian harus lebih semangat, harus lebih giat, dan harus lebih disiplin lagi belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita masuk tema 1 subtema 1, yaitu mengenai indahnya kebersihan. Sebelumnya Ustadz mau memperkenalkan diri. Nama Zaini Mutakin Akif. Bisa kalian panggil Ustadz Zain ya. Oke, langsung saja. Di tema 1 ini kita akan pelajari tema mengenai indahnya kebersamaan. Pada subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia HD 3.1 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Mari kita pelajari. Nah, sebelumnya kalian siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Apabila ada hal-hal atau materi yang perlu kalian tulis, maka kalian tulis. Yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi gagasan pokok itu bisa ditemukan atau bisa kalian jumpai, bisa di awal suatu paragraf atau juga bisa di akhir suatu paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu apa? Nah, gagasan pendukung sendiri adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Jadi hanya memberikan dukungan dari suatu bacaan, atau lebih jelasnya adalah kalimat penjelas. Jadi menjelaskan dari isi suatu paragraf. Nah, ini namanya gagasan pendukung. Ada beberapa cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Antara lain, 1. Kalian harus membaca teks dengan cermat, dengan teliti. Nah, ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, ini Ustadz punya contoh sebuah paragraf. Kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf yang bunyinya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ya, ini kalimat utamanya ya, atau ide pokoknya. Yang lain hanya menjelaskan dari kalimat utamanya. Coba kita lihat kalimat yang kedua. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Ini menjelaskan kembali kepada paragraf pertama. Kemudian kalimat ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa.
Ini juga kembali ke sebagai penjelas dari kalimat utama. Begitu juga dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, ini kalimat utama. Jadi pada paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini yang warna biru ini sebagai kalimat penjelas ya, atau kalimat pendukung. Ustadz punya contoh lagi ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Ini paragrafnya sama seperti paragraf tadi. Nah, gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Pada paragraf atau pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat itu merupakan gagasan pendukung ya. Cara membuat kain batik ya, ini dari kalimat pendukung ke-1. Tempat asal kain batik ya, asalnya dari Pulau Jawa. Persebaran kain batik ya, ini merupakan penjelas atau pendukung dari suatu paragraf. Nah, sampai sini dulu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang tadi Ustadz sampaikan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, sebelum nantinya kita lanjut ke materi yang lebih jauh. Nah, untuk tugas kalian hari ini, kalian membaca artikel di bawah ini, kemudian kalian cari tahu gagasan pokok di setiap paragraf. Ini ada 2 paragraf ya, kalian cari setiap paragraf mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Nah, jadi ini ada 2 paragraf. Bisa kalian stop di sini videonya, kemudian kalian tulis dan kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ustadz bacakan. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik merupakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lain. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Membatik merupakan tradisi turun-menurun. Karena itu sering motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Sampai sini dulu ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.